Sebentar Bu Mira, saya tak pindah dulu ke laptop. Oh, nggih. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para mahasiswa, salam sehat. Ya, nggak ada yang jawab. Oke. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menyampaikan materi yang cukup menarik yang berkaitan dengan riset etnoscience dikombinasi dengan inquiry. Jadi ini mungkin bisa dibantu Bu Mira, nanti ini potensi senyawa metabolis sekunder dalam konteks pembelajaran inquiry dan pangan fungsional. Ini salah satu hal yang menarik. Metabolis sekunder itu bidang kajian kimia atau sains, dan saya ini disampaikan pada 2 tahun yang lalu, tapi materi masih cukup bagus, masih relevan dengan apa yang ada saat ini. Jadi ini sudah saya sampaikan pada tahun 2020, dan ini ada pantunnya, sungguh tinggi buah mangga, ambillah yang matang dengan apa ini Bu? Dengan galah. Terima kasih atas kehadirannya, peserta mari bersyukur, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Bu Mira, mungkin ya, alhamdulillah. Oke, terus. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, saya ingin beritahukan pada saudara bahwa kalau kita bicara tentang etnoscience, maka yang menarik adalah bahwa etnoscience itu sebenarnya sudah ada suatu pusat kajian yang ada di Fakultas MIPA, yaitu tentang pusat kajian pembelajaran MIPA berbasis etnostem. Nah, etnostem. Jadi etnoscience dan STEM. Etnoscience itu mendasari tentang budaya, STEM itu tentang pembelajaran modern. Nah, oleh karena itu dengan berbasis pusat kajian itu pada tahun 2021 kemarin, saya membuat suatu riset yang judulnya model inquiry terintegrasi etnostem atau etnoscience dan STEM untuk bioaktivitas metabolisme sekunder dari tanaman hutan tropis. Kalau di riset saya, hutan tropis Indonesia untuk akselerasi karakter konservasi. Nah, salah satu bagian dari riset itu adalah tanaman hutan tropis Taxus sumatrana. Jadi kalau Anda bicara tentang Taxus sumatrana adalah suatu tanaman khas yang ada di Sumatera Barat, yang mana tanaman ini nanti ingin kita kaji. Pengetahuan masyarakat apa saja yang berkaitan dengan tanaman Taxus sumatrana dikaji. Baik dari sisi dari sisi sains, teknologi, engineering sampai matematika. Nah, itu yang menarik di dalam konteks etnostem. Nah, ini saya ingin memberikan contoh. Oh, kalau begitu, Prof, saya dapat paham kalau ternyata salah satu model pembelajaran di dalam etnoscience itu adalah inquiry yang diintegrasikan, dipadukan dengan etnoscience atau etnostem. Nah, terus dari judul ini bahan kajiannya apa? Oh, bahan kajiannya adalah bioaktivitas metabolis sekunder. Apa itu metabolis sekunder? Nah, nanti saya jelaskan. Terus wujud kearifan lokalnya apa? Kok kan etnoscience? Oh, wujud kearifannya berarti di sini adalah tanaman hutan tropis, salah satunya Taxus sumatrana. Taxus sumatrana. Jadi Taxus sumatrana adalah suatu tanaman khas lokal yang ada di Sumatera, yang mana di sini sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan, yaitu sebagai anti kanker dan sebagainya. Nah, kemudian model pembelajaran yang dikembangkan ini untuk apa ya? Oh, untuk membekali karakter konservasi mahasiswa. Dengan demikian, insya Allah dengan pembelajaran ini, model inquiry yang diintegrasikan etnostem itu dapat menumbuhkan karakter konservasi. Apa itu konservasi? Ya, minimal memahami apa itu konservasi, memahami, kemudian merawat, melindungi. Toh kalau memanfaatkan tanaman
atau sesuatu yang perlu dikonservasi itu digunakan secara bijak. Itulah yang dinamakan karakter konservasi. Oke, lanjutkan Bu Mira. Nah, kita kembali tadi, sehingga kalau kita bicara tentang pusat kajian, saudara nanti bisa juga ya, kalau misalnya saja lulus, ayo kita membuat suatu LSM, lembaga swadaya masyarakat, LSM, bisa saja. Misalnya Anda membuat LSM apa? Nah, kalau saya di perguruan tinggi membuat namanya pusat kajian pembelajaran MIPA berbasis etnostem. Salah satunya anggotanya Bu Mira. Dan saya lihat Bu Mira itu H-indeksnya tinggi, 5 Bu Mira. Selamat Bu Mira. Ya, dengan artikel yang kemarin dimasukkan di Tuksa itu banyak sekali mensitasi. Nah, Alhamdulillah. saya kembali lagi. Jadi pusat kajian ini merupakan salah satu pusat kajian di MIPA. Pusat kajian ini bertujuan mengembangkan model, pendekatan, dan perangkat pembelajaran berbasis etno-STEM atau etnoscience dan STEM atau etnoscience dan apalagi boleh. Ini Prof. Damit ingin memunculkan etnoscience dan STEM. Nah, sekarang apa masih ada, Prof? Ada yang dikembangkan lagi, tidak anak etnoscience dan STEM, ada lagi etnoscience dan STEM pakai A. Etnoscience dan R-STEM, R-nya religius. Kemudian etnoscience dan radik, terintegrasi radik. Nah, itu yang dikembangkan sehingga mengembangkan model-model pembelajaran dengan basis etnoscience dengan integrasi beberapa pendekatan yang lain, sehingga itu nanti akan menghasilkan suatu model-model inovatif, model-model inovatif dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian pusat kajian ini juga menerapkan hilirisasi riset model pembelajaran MIPA berbasis etnostem. Jadi pusat kajian yang kita dirikan itu, yang ada di sini, hilirisasi. Artinya apa? Model-model yang sudah kita kembangkan itu disosialisasikan, dipraktekkan dalam pembelajaran di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, itulah yang dimasukkan hilirisasi, model-model yang dikembangkan nomor 2 itu hilirisasi. Nah, kaitannya dengan saudara apa? Oh, kalau saudara sebenarnya juga hilirisasi dari materi pembelajaran etnoscience dan kearifan lokal yang Anda peroleh ini, kemudian mendapatkan suatu model pembelajaran yang Anda kembangkan dan perangkatnya, kemudian Anda gunakan untuk riset skripsi, mengambil data. Nah, ketika Anda menerapkan tadi, riset skripsi tadi ke dalam SMP dan sebagainya, itu berarti Anda itu melakukan hilirisasi. Hilirisasi apa? Hilirisasi tentang tadi pembelajaran etnoscience, pembelajaran etno-STEM. Itu. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya Anda itu ketika skripsi terus menerapkan model pembelajaran, media pembelajaran sebagainya, apa sebenarnya? Sebenarnya Anda itu melakukan hilirisasi, menerapkan pengetahuan yang Anda peroleh ketika kuliah di S1, berbagai ilmu yang diperoleh S1 dihilirisasikan, diterapkan pada konteks pembuatan skripsi. Itu mengambil data dan sebagainya. Itu maksudnya hilirisasi. Yang kedua, mereputasikan riset pembelajaran MIPA berbasis dalam bentuk publikasi dan pertemuan ilmiah. Nah, ini saya kemarin tahun 2021 mahasiswa MIPA, IPA itu ada 2 orang yang bimbingan saya suruh ikut publikasi dan dalam pertemuan ilmiah. Kalau nggak kira namanya marga itu. Itu. Nah, bahkan dia presentasi di seminar internasional di Malaysia. Nah, materinya apa, Prof? Materinya tentang etnoscience. Nah, ketika Anda melakukan publikasi, presentasi, itulah yang dinamakan Anda sebenarnya mereputasikan tentang etnoscience, mereputasikan tentang etnoscience atau yang berkaitan dengan temuan-temuan riset saudara. Nah, seperti Bu Mira itu
kemarin yang di TUSA itu tuh betul-betul luar biasa ya, banyak yang mensitasi sampai H-indeksnya 5. Prof. Darmin aja H-indeksnya masih 4 ya, Bu Mira sudah 5. Nah itu. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan dan non-pendidikan dalam menyusun suatu kebijakan konservasi budaya dan SDM. Sehingga kalau Anda nanti misalnya lulus, kemudian membuat LSM, lembaga swadaya masyarakat, kemudian Anda mencoba mencari peluang-peluang kerjasama dengan kementerian lingkungan hidup, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo kita coba membuat proposal pada mereka, ya. Kemudian dari situ Anda misalnya saja ingin konservasi mangrove dengan pendekatan ini etnoscience, ya. Bisa. Caranya gimana ya? Silakan. Memberdayakan masyarakat, ayo sama-sama ya merawat mangrove, ya misalnya dengan apa, yaitu berarti disitulah Anda melakukan kerjasama. Nah, sehingga hari ini saya mencoba untuk kerjasama, ya. Dalam rangka etnoscience itu saya bekerja sama dengan ya, Universitas Negeri Padang. Nah, dari Universitas Padang namanya Bu Sonda, saya bilang, ayo Bu Sonda, kita lakukan kerjasama dengan ya namanya ya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di sana. Kepala dinasnya, ayo kita ajak untuk kerjasama bagaimana memberikan contoh inovasi pembelajaran IPA di SMP atau SMA dengan pendekatan etnoscience. Pikiran saya Bu Mira, nanti kita kan punya mahasiswa lulusan dengan tesis atau skripsi etnoscience. Nah, itu nanti saya suruh ya mereka mengajar dengan daring atau apa dengan model atau pendekatan etnoscience itu. Nah, sehingga nanti bisa daring, kemudian di situ ya ada siswa-siswa SMP ya misalnya aja diajar oleh alumni atau mahasiswa kita IPA yang ngambil skripsi. Nah, disitulah berarti kita ada kerjasama dengan ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan cara seperti itu saya dapat mempercepat saudara di dalam pengambilan data untuk skripsi. Ya, mudah-mudahan ke depan itu sehingga kalau Anda misalnya ingin riset tentang etnoscience, saya langsung kerjasama dengan kepala dinas atau apa, minta untuk ayo mohon kami diberi slot waktu untuk SMP tertentu, mahasiswa untuk mengajar tentang etnoscience dalam beberapa pertemuan. Nah, itulah salah satu cara agar apa? Agar etnoscience itu ya ketika Anda mengajar, Anda cari lokasi itu mudah dan cepat untuk hilirisasi ini tadi. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, jadi saya telah melakukan pengembangan dan hilirisasi model pembelajaran kimia organik bahan alam. Jadi kimia organik bahan alam ini berarti materi atau bahan kajiannya berbasis etnostem. Nah, berbasis etnostem untuk akselerasi ya karakter konservasi. Kalau saya biasanya karakter konservasi. Bisa juga untuk akselerasi jiwa science entrepreneurship. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin membuat skripsi misalnya saja, Anda ingin mengembangkan model pembelajaran, ya model pembelajaran apa, ya atau model pembelajaran misalnya materi dari, ya apa yang Anda jadikan fokus, ya berbasis etnostem untuk akselerasi science entrepreneurship. Nah, jadi sekarang Anda sudah mikir, oh ya begitu cara membuat judul skripsi. Jadi kalau membuat judul skripsi harus ada yang ya dikembangkan atau ada yang diterapkan ya untuk mata pelajaran apa ya. Nah, terus dengan pendekatan etnoscience atau etnostem dalam upaya mengembangkan atau membekali karakter apa. Saya ulang lagi, nanti Anda bisa misalnya menerapkan model pembelajaran, misalnya inquiry terintegrasi etnostem, ya, pada misalnya saja pokok bahasan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan karakter science entrepreneurship.
Nah, berarti di situ kelihatan pembelajarannya ya inquiry dan etnostem, mata pelajarannya itu tentang ya atau pokok bahasan tentang keanekaragaman hayati, tujuannya untuk membekali sains entrepreneurship siswa. Nah, itu sudah jadi satu judul skripsi. Nah, itulah salah satu contoh. Ini adalah contoh suatu riset. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini contoh ketika kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan etnoscience. Jadi sering saya sampaikan, ini Prof. Darmin baru bekerja melakukan observasi ke minyak asiri di Bolali. Jadi kalau etnoscience harus ada gambar bukti bahwa Anda betul-betul melakukan itu. Foto, jangan diambil dari internet. Di aku Anda tidak. Ini bukti Prof. Darmin betul-betul ke sana. Ya. Ini adalah salah satu di Klik Bu Mira. Ini salah satu contoh. Ya. Ini pembuatan minyak asiri. Minyak asiri itu minyak yang mudah menguap. Nah, ini saya datang di sana, kemudian ini alatnya, dandang, kemudian ini minyak asirinya di kanan bawah ini. Ya, ini minyak asiri dari hasil sulingan. Nah, proses pembuatan tadi berarti berkaitan dengan teknologi. Teknologi namanya etnoteknologi. Loh, kenapa kok kata-katanya etnoteknologi? Karena ini teknologi lokal atau teknologi burung teknologi dalam ya konteks teknologi masyarakat lokal. Kalau membuat minyak asiri caranya pakai dandang biasa, kemudian dimasukkan, kemudian dipanaskan, keluar uapnya, ditampung. Nah, itu cara biasa. Nah, kalau seperti ini berarti namanya etnoteknologi. Tetapi kalau secara ilmiah Anda di laboratorium menggunakan alat namanya alat distilasi. Ya, distilasi, kemudian nanti dihasilkan senyawa minyak asiri. Nah, itu. Oke, berikutnya bisa dilanjut. Nah, kemudian pada riset saya, ya, saya akan melakukan ya pada pembelajaran itu anak-anak mahasiswa S1 pendidikan kimia yang memperoleh mata pelajaran kimia organik bahan alam, selain mempelajari tentang tadi teknologinya minyak asiri, ya, hasil wawancara tentang minyak asiri apa, bau wangi apa dan sebagainya. Nah, yang menarik dari senyawa minyak asiri itu memiliki struktur molekul yang bagus, yang menarik. Nah, kemudian mahasiswa itu saya suruh buat batik, ya, namanya batik kimia. Nah, ini Anda perhatikan. Ini beberapa produk batik ya yang didesain batik oleh mahasiswa kimia. Nah, oleh karena itu, kalau nanti saya ambil skripsi bisa enggak, Prof? Misalnya saya entrepreneurship, bisa. Misalnya saja anak-anak Anda, misalnya ketika keanekaragaman hayati, topiknya keanekaragaman hayati, anak Anda, ayo, nah kamu coba buat desain batik dengan bunga-bunga atau dengan tanaman-tanaman. Nah, nanti dia suruh menggambar di kertas. Nah, di kertas itu gambar-gambar sketsa batik itu nanti kamu nilai. Kamu nilai. Nah, itulah yang saya maksud. Oh, di situ menilai ya namanya sains entrepreneurship. Usaha membuat batik. Nah, logonya, modelnya, warnanya. Nah, itu nanti dinilai. Nilai kreativitas sebagai bagian dari seorang sains entrepreneurship. Nah, kebetulan ini langsung ya, karena ini riset saya, ini langsung saya buat sampai ya gambar-gambar batik ini kemudian kami buat semacam apa namanya alatnya, polanya dengan dicetak. Ini alat cetak, ini ada kemarin mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ini bunga matahari mengandung alpha-pinen, kemudian ini menjadi motif batik. Oke, ini citronella, ini minyak serai ya itu. Jadi struktur-struktur kimia itu bagus sekali. Oh, kalau begitu ketika saya bicara misalnya ya pendekatan etno science, model pembelajarannya proyek, kemudian misalnya saja proyek ya berkaitan dengan ya pembuatan alat peraga sederhana. Alat peraga sederhana yang mana nanti di situ ya salah satu hasilnya ada alat peraga sederhana. Nah, ketika bicara tentang alat peraga sederhana, mungkin Anda idekan
Anda punya gagasan, oh nak, tolong nanti rangkaian alat-alat peraga yang Anda buat nanti jadikan motif batik. Nah, jadi ini batik, tapi motifnya tadi adalah ya beberapa kombinasi alat peraga sederhana dimasukkan sebagai motif batik. Nah, itu sehingga nanti anak Anda, oh, dengan demikian ya batik yang dibuat itu bisa mengandung makna. Oh, ini alat peraga sederhana gambar dari ya, misalnya aja pemisahan zat. Nah, jadi nanti batiknya adalah gambar tentang alat pemisah zat tapi dengan ya menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah, itu menjadi ide Anda. Ya. Nah, oke, berikutnya Bu Mira. Nah, ini kemarin ini CMO entrepreneurship kalau Anda nanti bisa namanya Science Entrepreneurship. Saya kira mata kuliah ini masih ada nggak Ibu Mira? Science Entrepreneurship Bu Mira? Masih ada, Prof. Sekarang namanya disamakan kewirausahaan, tapi nanti mengarahnya ke science entrepreneurship. Ya, oke. Jadi dengan demikian itu menjadi satu hal yang menarik. Ya, Science Entrepreneurship. Jadi nanti Anda setelah memperoleh ya mata kuliah Science Entrepreneurship atau kewirausahaan, setelah memperoleh ya etnoscience, beberapa mata pelajaran. Mohon maaf Mbak Anifa di mute. Ya, mata pelajaran IPA, sehingga pengetahuan itu dikumpulkan menjadi satu materi atau bahan untuk skripsi. Jadi Anda bisa membuat skripsi yang mana skripsi Anda nanti sebagai pewujudan implementasi dari mata kuliah etnoscience, dari mata kuliah science entrepreneurship, dari mata kuliah bidang keilmuan. Nah, sehingga akan membuat misalnya saja ingin membuat model pembelajaran proyek. Nah, model pembelajaran proyek ini diperoleh dari mata kuliah, ya metode atau model-model pembelajaran, model pembelajaran proyek terintegrasi etnostem. Nah, etnostem ini dari mata kuliah Anda ketika belajar etnostem dan kearifan lokal. Nah, kemudian pokok bahasan misalnya saja tadi misalnya saja keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati salah satu bagian dari mata kuliah IPA atau biologi misalnya saja untuk mengembangkan science entrepreneurship. Nah, science entrepreneurship itu bagian mata kuliah dari ya mata kuliah science entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, saya kira dari sini clear Anda sekarang. Oh, begitu kalau membuat skripsi. Jadi skripsi itu harus didasari ya ilmu-ilmu yang sudah pernah Anda pelajari. Ya, jadi itu yang penting. Sehingga kalau Anda bimbingan skripsi atau mengajukan judul, tolong itu pikirkan. Ya, kira-kira saya mengambil skripsi ini ilmu saya yang akan mendukung skripsi saya itu apa ya? Skripsi saya itu apa? Oh, jelas model-model atau mata kuliah, model-model pembelajaran itu mesti ada. Mata kuliah misalnya yang berkaitan perencanaan pembelajaran mesti sudah ada itu di IPA. Kemudian mata kuliah misalnya ada media, ada. Mata kuliah yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, ini nanti masuk ya keilmuan, mungkin tentang ya hukum pasca, tentang apalagi misalnya keanekaragaman hayati, makanan dan sebagainya mesti sudah ada itu. Dipelajari itu bidang keilmuan. Kemudian kalau Anda masuk etnoscience, oh berarti skripsi saya tadi adalah untuk menerapkan waktu saya kuliah etnoscience. Nah ini akan saya terapkan untuk ya skripsi saya. Kemudian science entrepreneurship atau kewirausahaan tadi atau konservasi. Nah ini diboleh ketika saya kuliah konservasi atau kuliah science entrepreneurship. Jadi itu yang benar-benar harus kamu kuasai ketika Anda membuat skripsi. Oke. Saya kira jelas Bu Mira. Oke, dilanjutkan. Nah, ini harganya ini oke, ini terus nah gambarnya. Nah, referensi dan paparan materi ini. Nah, ini mari sudah saya sampaikan. Nah, ini ketika saya membuat suatu riset, biasanya saya langsung ada bukunya. Nah, ini buku yang kanan itu. Ya, kanan ini adalah buku saya yang saya buat hasil riset saya tentang model pembelajaran kimia organik bahan alam. Anda lihat tuh kimia organik bahan alam dengan etnostem. Ya, itu hasilnya. Sehingga kalau Anda nanti
membuat skripsi, ada bahan ajarnya jadi. Nah, kalau bisa bahan ajar yang sudah jadi tadi atau media yang sudah jadi itu kamu hakikan hak cipta, sehingga nanti Anda punya hak cipta. Nah, hak cipta ini penting bagi saudara untuk ya bahwa Anda memiliki rekognisi, diakui bahwa Anda seorang yang menemukan suatu model atau media atau perangkat apapun. Nah, itu penting. Ya. Sehingga kalau Anda lihat, kalau Prof. Darmin begitu riset dan sebagainya, mesti langsung saya hakikan. Sehingga saya 2 tahun berturut-turut ya sebagai ya pemecah rekor di UNES, ya pemilih haki terbanyak ya Bu Miraya. Itu. Banyak banget, Prof. Oke, lanjutkan. Nah, ini referensi terus. Nah, ini juga buku yang menarik. Begitu saya dapat riset tentang ini, tentang inquiry tergantung etnostem itu, langsung saya buat buku. Nah, ini bukunya. Nah, buku ini sangat menarik ya, yang nanti bisa digunakan sebagai buku pegangan ketika belajar tentang metabolit sekunder yang berkaitan dengan percobaan uji bioaktivitas. Nah, bioaktivitasnya apa saja di buku ini saya sampaikan. Uji bioaktivitas yang saya masukkan ini adalah uji bioaktivitas, ya, uji bioaktivitas anti bakteri, bioaktivitas anti kanker, ya, bioaktivitas anti oksidan. Ini saya munculkan di dalam buku ini. Sehingga seperti yang saya sampaikan, buku ini merupakan salah satu hasil luaran ya dari riset saya. Oke, berikutnya Bu Mira. Ya. Bentar, ini saya copy dulu. Oke. Nah, ini juga buku yang menarik ya, yang berkaitan dengan Taxus sumatrana. Ya, Taxus sumatrana. Mungkin Anda perhatikan buku ini ya salah satu buku hasil keluaran ya yang saya hasilkan, dan buku ini sudah saya terbitkan. Nah, di sini saya fokusnya pada tanaman Taxus sumatrana. Nah, isinya apa? Kalau Anda nanti membuat skripsi, jangan lupa misalnya saja ingin membuat skripsi tentang model inquiry ya terintegrasi etnostem. Maka dalam kerangka konseptual Anda harus membahas ya di dalam landasan teori membahas misalnya hakikat model pembelajaran inquiry dan levelnya. Mengapa begitu? Karena di sini ada inquiry. Kemudian ada istilah metabolit sekunder, maka saya bahas metabolit sekunder dan bioaktivitasnya. Nah, kemudian ada kaitannya dengan misalnya saja ada etnostem, saya bahas tentang etnostem. Nah, itu namanya pembahasan itu namanya landasan teori, landasan teoritis. Nah, landasan teoritis itu berbasis pada buku, textbook, referensi buku atau textbook. Itu namanya landasan teori. Ketika kita bicara inquiry, saya tidak mencari artikel-artikel berkaitan inquiry, tetapi saya mencari buku yang berkaitan dengan inquiry. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, mohon dengan sangat ya, itu Anda harus betul-betul ya, betul-betul ya. Ketika menulis skripsi ada landasan teori, ada tinjauan pustaka. Kalau landasan teori, tolong dicatat ya. Kalau landasan teori itu referensinya adalah buku, textbook, referensi seperti itu. Tetapi kalau tinjauan pustaka yang dibahas itu adalah riset-riset yang terkait dengan riset saudara. Jadi artikel-artikel di jurnal yang Anda ambil sebagai penguat dari riset saudara. Itu namanya, kalau jurnal atau artikel, namanya tinjauan pustaka. Mohon dicamkan. Oke, berikutnya Bu.
Nah, coba kalau ini level inquiry model bla 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 yang dari warning, ini berarti masuknya adalah landasan teoritis, bukan masuk pada tinjauan pustaka. Sekali lagi, kalau Anda nanti membuat skripsi, di bab 2 itu ada tinjauan pustaka sama landasan teori. Kalau Anda mengambilnya buku seperti ini, Level of Inquiry Model of Science Teaching, The Pendulum Learning Sequence. Nah, ini berarti kan buku. Oh, berarti ini nanti sebagai bahan kajian untuk menulis landasan teori. Itu. Jangan lupa. Nah, berikutnya, Bu. Oke. Ini Prof. Damin juga mau. Ya. Nah, ini juga buku. Berarti di sini adalah sebagai sumber referensi. Ya, sumber referensi berarti ini nanti ditulis dalam landasan teori. Landasan teori. Nah, mengapa kok Pak Damin mengambil buku yang bertanya senyawa metabolit sekunder? Oh ya, karena pada judul riset saya tadi ada kata-kata metabolit sekunder. Nah, oleh karena itu, ini mungkin saya print dulu. Nah, oleh karena itu, Anda kalau nanti membuat skripsi, tolong cari buku-buku yang relevan, dimasukkan dalam landasan teoritis. Minimal lah, Anda cari buku-buku pegangan atau buku-buku yang berkaitan dengan kurikulum, itu diambil. Buku-buku yang berkaitan dengan model-model pembelajaran, diambil. Itu. Oke, terus. Nah, di dalam riset saya ada kata-kata Taxus sumatrana. Nah, saya mengkaji, mungkin diklik Bu. Nah, dikaji, oh ini loh, ya, referensi yang berkaitan dengan Taxus sumatrana. Nah, kemudian, nah ini oke. Nah, itu berarti saudara sudah mendapat suatu hal yang menarik. Oh, berarti Anda bisa. Oh, kalau Anda membuat skripsi atau karya ilmiah, maka seperti itu harus dilakukan. Mencari referensi-referensi yang sesuai. Oke, mungkin naik ke atas dulu, Bu. Saya minta di print screen yang ini, Bu. Ya. Oke, sudah? Ya, nanti saya kirim ke WA segera, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ingin masuk pada judul atau materi yang kita bahas. Jadi materi yang saya bahas adalah inquiry tergenerasi etnostem. Nah, Anda lihat di atas, tadi kita lihat ini namanya keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati, tadi ada tanaman macam-macam. Nah, itu adalah keanekaragaman hayati, mungkin naik ke atas, Bu. Itu keanekaragaman hayati, tadi gambar keanekaragaman hayati itu adalah ini kearifan lokal Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang banyak. Salah satunya kalau Anda lihat di sini ada Taxus sumatrana. Coba, atau Taxus brevifolia. Ini adalah nama Latin dari Taxus sumatrana. Nah, ini yang ada di Gunung Singgalang, di Padang. Oke. Terus, Bu. Nah, ini adalah beberapa hal yang menarik, senyawa-senyawa yang ada di tanaman tadi. Misalnya kalau kita lihat, ya, ada tanaman spesies bla 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 yang di kanan ini. Misalnya saja ada ya Papaver somniferum. Nah, ini ada senyawanya morfin, gunanya untuk obat analgesik. Ada tanaman Catharanthus roseus. Ya, ini ya senyawa yang ada di sini namanya vincristin dan vinblastin sebagai obat anti kanker. Jadi dengan demikian, senyawa yang namanya vincristin, vinblastin, morfin itu namanya senyawa metabolit sekunder. Jadi macam-macam senyawa metabolit sekunder, suatu senyawa atau zat yang ada di tumbuhan atau tanaman tertentu yang memiliki aktivitas tertentu pula. Kalau kita bicara morfin, oh maka ini aktivitasnya sebagai analgesik, membuat flay, ya, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. Kalau kita bicara vincristin dan vinblastin, ya sebagai obat anti kanker. Oke.
Oke, terus. Nah, ini adalah struktur-struktur senyawa yang ada di tadi. Nah, tadi Prof. Dami katakan vinblastine dan vincristin. Anda lihat struktur yang kanan itu, yang gambarnya merah dan biru itu. Nah, struktur itu kan menarik itu. Gambarnya menarik. Nah, itu misalnya saja ini bisa Anda jadikan sebagai motif batik. Ya, ketika Anda bicara tentang ya senyawa ini. Nah, nanti anak-anak, ayo kamu buat motif batik seperti itu, nanti ada batiknya, ada gambar strukturnya, kemudian ada gambar daun atau bunga dari tanaman itu, misalnya nanti ya, ada logo atau apa misalnya gitu. Nah, itu menjadi motif batik. Bisa jadi motif batik, namanya batik vinblastine misalnya. Nah, anak-anak diajak seperti itu, gambar dan sebagainya. Nah, itu nanti untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan karakter sains entrepreneurship itu. Nah, oleh karena riset seperti sekarang Anda ini larinya ke situ, sains entrepreneurship, kewirausahaan, berpikir kreatif, inovatif dan sebagainya. Nah, ini caranya seperti itu. Oke, terus. Nah, ada lagi senyawa terpenoid. Ini namanya senyawa, Anda lihat, taksol yang bawah ini. Bawah ini bumira kuning ini. Ini kan taksol. Nah, senyawa taksol ini adalah suatu senyawa yang ada di tanaman taksol Sumatera itu. Nah, ini gambar taksolnya bagus. Nah, ini juga bisa Anda gunakan sebagai apa? Sebagai motif batik dan senyawa ini sebagai anti kanker. Sehingga bisa menjelaskan, oh kenapa taksos kok bisa sebagai obat anti kanker? Karena di dalam taksos cemara Sumatera tadi yang masyarakat mengatakan bahwa ini sebagai anti kanker, penjelasan ilmiahnya karena di situ mengandung senyawa taksol. Nah, itu namanya eksplanasi sains. Nah, itu berarti itu. Oke, berikutnya. Nah, silakan Anda perhatikan ya senyawa taksol. Ya. Itu tanamannya sambil Prof. Damin bentar. Ya. Prof. Damin tak ikut. Ya. Masuk. Berikutnya Bu Mira. Nah, ini Anda perhatikan di situ ada tanaman taksol itu di mana saja sih adanya gitu. Ya. Situ sudah ada ya, tanaman taksol itu adalah suatu tanaman yang termasuk langka. Ya. Anda lihat di situ ya, tanaman taksol itu adanya ada di beberapa wilayah di Sumatera. Ya. Oke, saya lanjutkan metabolit sekunder. Bentar. Silakan baca dulu. Oke, sehingga Anda sekarang ya akan tahu ya tentang yang namanya senyawa metabolit sekunder. Jadi Anda orang sains harus tahu apa itu namanya senyawa ya metabolit sekunder. Ya.
Nah, jadi senyawa metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang esensial bagi tumbuhan atau organisme makhluk hidup dalam jumlah sedikit, bentuknya, strukturnya unik atau berbeda antar spesies satu dengan spesies yang lain. Kemudian di situ disebutkan fungsi senyawa metabolit sekunder itu bisa sebagai itu tadi pelindung, sebagai antratan, sebagai anti kanker, sebagai antibiotik, pigmen dan sebagainya. Sehingga kalau Anda mahasiswa IPA, misalnya saja Anda melihat warna tumbuh-tumbuhan itu, misalnya warna menarik dan sebagainya, merah, hijau, kuning, itu berarti namanya senyawa metabolit sekunder sebagai pewarna alami. Nah, itu. Oke, berikutnya. Nah, ini ada metabolit sekunder dan primer. Nah, ini Anda harus paham ini. Jadi kalau Anda ada makanan karbohidrat, lemak, protein, asam amino, itu namanya senyawa metabolit primer. Kalau Anda dengar terpenoid, steroid, alkaloid, ya, fenolik, flavonoid, tanin, saponin, itu namanya metabolit sekunder. Nah, jadi kalau Anda misalnya melihat pigmen dari suatu tanaman, tumbuhan tertentu, pigmen itu termasuk metabolit sekunder. Tapi kalau Anda melihat misalnya ada karbohidrat dalam makanan, protein dalam, itu berarti metabolit primer. Nah, itu bedanya. Nah, yang beda yang lain Anda lihat di atasnya. Oke, berikutnya. Nah, etnosen dan ekologinya kemarin sudah saya sampaikan, ya. Etnosen itu apa? Etnosen itu harus berkaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi jangan sampai besok kalau Anda ya mengambil topik tugas individu yang diamati harus bentuk kearifan lokal. Ya, yang ada di masyarakat itu atau yang berdekatan dengan atau yang sudah lama ada di situ dan menjadi sesuatu yang turun temurun. Ya, oke. Terus, nah ini pendekatan STEM. Ya, nah pendekatan STEM itu adalah pendekatan yang saat ini sering menjadi fokus-fokus riset baik nasional maupun internasional. Jadi kalau pendekatan STEM, maka dalam pendidikan itu di mana ketika saudara ngajar bidang IPA misalnya, maka Anda menggabungkan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam suatu proses pembelajaran dalam rangka memecahkan masalah atau ya menghasilkan suatu proyek atau menghasilkan suatu produk tertentu. Jadi kalau Anda nanti dengan pendekatan STEM, mesti harus ada proyek atau produk yang dihasilkan. Itu. Oke. Nah, pendekatan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep prinsip sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara padu untuk mengembangkan produk tadi sudah Prof. Demir sampaikan atau sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, jadi nanti Anda akan memperoleh itu. Saya mohon maaf, apakah ini mahasiswa ini menerima STEM nggak ya, Bu? Kemarin saya ngajar STEM. Pripun, Prof? Mahasiswa ini menerima mata kuliah STEM nggak? Harusnya menerima, Prof. Coba, ada yang sudah menerima nggak? Ini Aji, bisa semester 6 sudah ya? Sudah, Bu. Kelihatannya STEM itu mata kuliah di semester 4, kalau nggak salah. Yang dengan Prof. Darmin itu ya? Nggih. Oh, dengan saya ya? Nggih, Prof. Oke. Ya, berarti pas ini ya. Etno tambah STEM. STEM-nya sudah memperoleh sebelumnya. Nah, sehingga anggapan saya nanti mata kuliah, kalau Anda membuat skripsi, tolonglah jangan hanya etnosains saja misalnya, dikombinasikan dengan STEM. Gitu maksud Prof. Darmin. Jadi biar menjadi suatu bentuk inovasi yang baru. Kalau selama ini kadang-kadang hanya pendekat etnosains, nah, sekarang ditambah etnosains dengan STEM, etnosains dengan R-STEM atau STEAM gitu. Itu yang mungkin nanti bisa saya kembangkan atau akan saya kembangkan untuk riset-riset S1. Oke, berikutnya. Nah, ini buku-buku ini namanya buku yang untuk kalau Anda bicara tentang STEM, bukunya ini yang diambil.
Ya, Inspiring STEM Minds. Nah, ini buku-buku Anda cari. Ini buku-buku ini sangat mudah diperoleh. Dan buku ini adalah buku yang gratis. Ya. Gratis, ya. Jadi bisa Anda ambil di internet. Oke, terus? Ya. Nah, inquiry. Nah, sekarang saya ingin masuk inquiry. Jadi para mahasiswa kalian mungkin kelemahannya kita, Bu Mira, kadang-kadang anak-anak itu kalau membuat judul skripsi ditanya, misalnya inquiry itu apa? Nggak ngerti kadang-kadang. Atau mohon maaf kadang-kadang nggak jelas gitu. Nah, oleh karena itu nanti kalau Anda membuat skripsi, tolonglah. Kalau Anda misalnya pendekatan pemecahan masalah, maka Anda harus tahu pemecahan masalah itu apa, dari siapa. Lah, dari siapa ini kalau bisa, referensi itu diambil dari luar negeri. Jangan pendapat sehingga nggak jelas. Ya. Yang sering didapat misalnya aja bukunya Trianto. Padahal Trianto itu bukan ahli di situ. Misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang inquiry, nah misalnya Anda lihat itu Prof. Darmin buku yang saya cantumkan di sini nggak ada yang bukunya yang dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi inquiry itu apa, Prof? Inquiry itu adalah makna inquiry berarti suatu cara mengajar yang menekankan pada keterampilan berpikir kognitif, proses berpikir rasional, dan bekerja ilmiah. Itu yang dinamakan inquiry. Jadi di dalam pembelajaran saya ajak siswa untuk berpikir kognitif. Berarti misalnya saja merekonstruksi sains masyarakat menjadi sains ilmiah. Maka ketika itu betul-betul berpikir kognitif, pakai otak. Mengapa ya? Mengapa ya? Nama masyarakat tadi menamakan Cemara Sewu atau Cemara Sumatera misalnya. Terus berpikir Cemara Sumatera itu kalau bahasa Latinnya apa ya? Nah, ketika mencari bahasa Latin dari Cemara Sumatera itu berarti Anda melalui suatu proses kognitif. Berpikir kognitif. Nah, ini masuk pada sains. Kemudian ketika itu, ayo, mengapa ya kok Cemara Sumatera tadi bisa sebagai anti kanker ya? Masyarakat menggunakan katanya kalau minum itu bisa sembuh penyakit kankernya. Atau dapat tenaga imunitas yang kuat, bisa membangkitkan ketahanan tubuh. Nah, ketika Anda berpikir seperti itu, mencari informasi untuk merekonstruksi, menjelaskan penjelasan ilmiah dari masyarakat tadi, penjelasan pengetahuan masyarakat tadi menjadi penjelasan ilmiah, itu Anda berarti proses berpikir rasional. Rasionalnya opo ya? Hubungannya opo ya ini ya? Kok Taxus sumatrana tadi bisa menyembuhkan penyakit ya? Nah, ketika itu Anda proses berpikir dan bekerja ilmiah. Nah, bekerja ilmiahnya, maka mahasiswa tadi atau siswa diajak, ayo kamu kerja ilmiah, mencari senyawa yang ada di Taxus sumatrana. Nah, kerja ilmiah di laboratorium. Nah, itulah yang dimaksud dengan inquiry, mengembangkan proses berpikir, kognitif, rasional, dan kerja ilmiah. Nah, makanya di dalam buku saya itu saya munculkan ya, selain saya menjelaskan tentang apa itu metabolit, apa itu inquiry, bioaktivitas itu apa, saya jelaskan bagaimana senyawa mengisolasi suatu senyawa, kemudian di buku itu saya terangkan. Ya, buku saya yang merah tadi Taxus itu saya terangkan bagaimana cara mengisolasi, kemudian uji fitokimia untuk mengetahui senyawa apa yang ada di dalam tanaman Taxus. Kemudian saya munculkan uji antibakteri, uji anti kanker. Nah, kemudian dari situlah yang dimaksud dengan bekerja ilmiah. Nah, itu menarik itu kalau inquiry. Begitu juga kalau Anda proyek, ya, maka Anda tahu apa itu proyek. Langkah-langkah pembelajaran proyek itu apa. Nah, bekerja proyeknya membuat apa, itu harus dijelaskan di dalam skripsi saudara. Kalau Anda bicara proyek. Ya. Jelas ya, Aji ya? Jelas, Prof. Nah, itu. Jadi kalau Anda buat skripsi, nanti begitu, Ji.
Kalau Anda misalnya pembelajaran PBL, Anda jelaskan tuh PBL itu apa, langkah-langkahnya apa, terus apa yang harus diselesaikan di dalam pemecahan masalah itu. Nah, itu. Nah, masalah itu berkaitan dengan kalau Anda pakai etnosains, jadi etnosainsnya apa? Harus jelaskan. Nah, tadi sudah Prof. sampaikan etnosains tentang tanaman taxus sumatrana khas. Nah, di situ yang akan dipecahkan adalah mengapa tanaman taxus tadi bisa sebagai anti kanker, imunitas, dan sebagainya. Nah, untuk membuktikan itu, maka mencari referensi, berpikir kognitif. Nah, mencari apa taxus, kemudian bla bla bla, nama latinnya, habitatnya, itu berarti berpikir kognitif. Terus rasional, nah, cari artikel-artikel atau apa yang bisa menyebutkan hubungan antara senyawa yang ada dalam tanaman itu dengan ya untuk menjelaskan apa yang diketahui oleh masyarakat, membuktikan secara rasional. Sehingga muncul, oh anti kanker karena senyawa ini, di dalam tanah ini mengandung senyawa ini, berdasarkan hasil riset menghasilkan artikel. Kerja ilmiah membuktikan, ayo dibuktikan bahwa tadi artikel buku-buku mengatakan ada senyawa ini, ayo diuji di dalam laboratorium namanya uji fitokimia. Ya, oh ternyata betul ya. Di situ katakan ada ini, setelah uji fitokimia betul ada itu. Anti kanker, kemudian praktikum uji anti kanker, oh ternyata betul. Nah, itulah yang dimasukkan inquiry, dan itulah yang saya jelaskan di dalam buku merah itu. Oke. Mohon dipensiunkan Bu Mira, ini Bu Mira. Ya. Kemudian klip menyatakan bahwa inquiry dalam pembelajaran berdasarkan proses berpusat pada siswa atau siswa yang mendorong untuk menyelidiki masalah dan menemukan solusinya. Nah, menemukan solusinya itu berarti Anda dituntut untuk mengekspanasi, menjelaskan secara ilmiah. Nah, Trowbridge menjelaskan belajar menekankan untuk mendefinisikan. Nah, itu ya masalah apa, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, menemukan data, merumuskan kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Itulah yang dinamakan syntax inquiry. Syntax inquiry. Jadi Aji kalau pemecahan masalah harus tahu sintaknya piye. Proyek sintaknya gimana. Jangan sampai ujian ditanya sintaks saja nggak jelas. Oke, berikutnya. Nah, ini buku tentang inquiry. Nah, ini cari Wenning. Jadi kalau Anda bicara inquiry, buku yang sangat terkenal namanya buku Wenning. Oh, jangan sampai nanti ketika Anda bicara inquiry, bukunya siapa? Enggak tahu, Prof. Ya, apalagi bukunya yang masih ya, judulnya tidak spesifik. Ya, kalau bicara inquiry, ya bukunya ya dari buku yang spesifik tentang inquiry. Nah, kalau bicara STEM biasanya misalnya Anda bicara baby misalnya, apal. Oke, terus Nah ini adalah level-level inquiry. Ada discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, guided inquiry laboratory. Nah, Prof. Darmin sudah sampai posisi 4. Karena guided inquiry laboratory, jadi inquiry-nya berbasis kerja laboratorium. Nah, kemudian ada bonded inquiry, ada real-world application inquiry. Jadi yang nomor 6 itu yang paling tinggi. Jadi kalau saudara nanti, kalau inquiry, boleh ya nomor 1. Kalau skripsi mungkin nomor 1 dan nomor 2 kalau memang Anda menggunakan ya media atau menggunakan alat bantu ketika membelajarkan itu. Oke, berikutnya Bu Mira. Nah, ada 7, 8. Nah, yang 8 tadi, yang 6 itu sudah tinggi sebenarnya. 6, 7, 8 itu udah tinggi. Nah, contoh ya, penemuan senyawa taxol sebagai anti kanker dan jenis metabolis sekundernya. Nah, ini berarti contoh tadi yang Prof. Darmin sampaikan pada guided inquiry, ya, berbasis laboratorium. Oke, ini bagian etnostem. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kalau Anda pakai etnostem, ini komponen sainsnya apa saja dijelaskan. Oh, ketika bicara STEM, sainsnya apa? Pengetahuan. Teknologinya berarti kajian teknologi baik tradisional dan modern. Nah, engineering, rekayasa transformasi metabolis sekunder menjadi lebih bermanfaat menghasilkan produk ya obat alam Indonesia dari Taxus Sumatera yang bermanfaat. Jadi engineering-nya itu ya yang lebih bermanfaat. Kalau
Ethno-engineering berarti usaha masyarakat, rekayasa masyarakat agar lebih bermanfaat, lebih berkhasiat. Nah, itu berarti ethno-engineering. Matematika, analisis data terkait rendemen, grafik, dan sebagainya. Nah, itu berarti bahan kajian ethno-STEM. Oke, terus. Nah, ini namanya integrasi. Ya. Mohon di screen, di foto Bu Mira. Nah, inilah yang saya maksudkan. Ya, kalau Anda misalnya integrasi ethno-STEM, berarti ethno-STEM. Jadi ada ethno-STEM dan STEM. Nah, Anda lihat, di dalam integrasi itu, yang kiri itu bicara tentang STEM. Nah, kan ethno-STEM, jadi STEM-nya di kiri. Dalam bidang kajian metabolisme sekunder, isolasi identitas, uji struktur, uji biokimia dari Taksus Sumatera secara modern, atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan ilmiah. Tetapi kalau ethnoscience dalam konteks indigenous science mengenai etnobiologi, etnomedicine dari Taksus Sumatera. Etnobotani misalnya saja, Pak, tanaman Taksus Sumatera itu misalnya saja, ya, nama daerahnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, menurut pengetahuan masyarakat tentang itu. Nah, itu berarti etnobotani. Etnomedicine, tanya, Pak, tanaman ini oleh masyarakat digunakan untuk apa ya, Pak? Caranya bagaimana membuatnya ya, Pak? Cara minumnya bagaimana ya, Pak? Nah, seperti itulah berarti etnomedicine. Ya. Anda jelas itu. Kenapa kok yang ditanya itu? Karena taksus tadi sebagai obat, ya, kanker dan sebagainya. Oke. Terus, nah, implementasinya, ya. Jadi dengan demikian kalau Anda lihat, ya, jadi nanti implementasinya prasyarat pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa, misalnya, ketika kuliah itu yang pertama, ya, harus dipahamkan dia harus memiliki pengetahuan. Jadi kalau Anda nanti ingin meneliti tentang ethnoscience, maka pengetahuan apa yang harus dimiliki siswa? Nah, di sini pengetahuan metabolisme sekunder, uji biokimia, analisis struktur, uji biokimia metabolisme sekunder, anti kanker, anti rayap, antioksidan, sebagainya. Pengetahuannya harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, keterampilan. Keterampilan karena inquiry berarti keterampilan kerja ilmiah, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan sebagainya. Nah, sikapnya, sikap kerja ilmiah. Yang paling penting, ya, yang paling penting kalau bicara tentang ethnoscience, Anda harus betul-betul, ya, menanamkan sikap konservasi pada siswa. Jadi ketika mengajar, tolong ya nak, tanaman ini penting sekali, mohon ya. Kalau Anda punya atau Anda punya tanaman lokal, ya, yang sangat bermanfaat, tolong ya dikonservasi, dipelihara, ditanam, dibudidayakan. Kalau perlu Anda membudidayakan di dalam pot dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sikap konservasi. Berikutnya, nah ini capaian pembelajaran kalau saya buat di dalam silabus, kalau ditampilkan kami namanya RPS. Nah, oleh karena itu tolong kalau Anda nanti buat skripsi, ya, buat namanya RPP itu harus spesifik. Harus spesifik. Jadi misalnya, saya beri contoh, saya membuat RPP atau kalau di tempat kami namanya RPS. Capaian pembelajaran tentang pengetahuan, ya pengetahuan apa saja ketika bicara tentang itu. Jadi ketika Anda nanti membuat RPP, tolong disesuaikan dengan apa yang akan Anda lakukan. Apa yang akan Anda lakukan. Jadi tolong dibatasi. Saya lihat RPP Anda, beberapa mahasiswa bimbingan saya, kadang-kadang RPP itu banyak sekali. Terus saya tanya, ini nanti dilakukan enggak? Enggak, Prof. Ya berarti jangan dicantumkan. Gitu. Jadi jangan dicantumkan. Jadi RPP harus spesifik. Nah, misalnya keterampilan. Kira-kira RPP Anda itu nanti mau praktikum, kira-kira keterampilan apa? Oh, bisa, ya, merangkai alat apa? Bisa mengkomunikasikan apa? Nah, itu keterampilan. Nah, sikap apa? Nah, sikap itu karakter apa saja ketika pembelajaran itu. Oke, itu yang saya garis bawahi kalau kita membuat RPP. Nah, ini yang saya masukkan itu. Oke. Ini
contoh mahasiswa kita, tolong diambilkan Bu di screen. Nah, jadi saya ingin sekali masyarakat ya yang ada di ini mahasiswa UNP, nah ini mahasiswa IPA ini, ya dia itu melakukan observasi, nah ini bukti observasi. Dia kemudian ke Gunung Singgalang, dia melihat tanaman ini di Gunung Singgalang. Bayangkan dia naik ke atas, nah ini, nah kanan itu, berarti itulah yang dinamakan etnoscience, betul-betul hadir. Paham ya, Aji? Iya, paham, Prof. Nah, itu harus Aji besok harus hadir, Aji. Jangan nonton internet, YouTube terus nggak boleh, harus hadir seperti ini. Ini mahasiswa ya UNP ini. Ya, oke. Terus, nah ini Taxus ini kemudian ya mereka bergaya dan sebagainya. Ini kalau ini gambar ya, eksplanasi sains itu nanti menjelaskan secara ilmiah melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Nah, ini contoh-contoh masyarakat di sana membuat Taxus itu dibuat teh. Nah, ini berarti teh herbal. Ini teh secara ya konvensional. Tolong Mas Haji di print screen kan Mas Haji. Nah, ini adalah teh herbal dari Taxus. Saya sendiri minum teh ini bagus sekali. Saya mendaki setelah sampai di tengah perjalanan, saya terasa lelah sekali. Sangatlah. Kemudian saya minum ini minuman Taxus ini, teh Taxus di tengah perjalanan. Nah, setelah itu gembrobyos. Kenapa? Karena begitu minum itu badannya jadi segar. Saya buktikan sendiri, oh betul ya, Taxus itu bisa sebagai ya ketahanan tubuh atau kebugaran. Nah, setelah itu saya naik ke atas mampu sampai ke tadi tanaman Taxus yang pertama itu. Jadi saya betul-betul melihat tanaman Taxus di Gunung Singgalang. Nah, ini. Oke, terus. Nah, ini saya lakukan kerja praktikum ya, mengisolasi, mengekstraksi tanaman Taxus tadi, senyawa apa, uji fitokimia dan sebagainya. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ini namanya sambal Taxus, saya buat bubuk, kemudian saya ekstrak dengan soklet, yang di bawah ini soklet. Jadi diambil senyawanya melalui bahan-bahan kimia. Oke, terus. Ya, maserasi dan ini sokletasi dan sebagainya. Nah, ini saya lihat ini hasilnya yang kiri kanan itu. Nah, inilah yang saya masuk eksplanasi sains. Tolong diambil Mas Aji. Nanti masukkan grup. Nah, itu. Jadi inilah yang namanya inquiry berbasis laboratorium. Inquiry berbasis laboratorium. Ya. Oke, terus. Nah, ini contoh-contoh ya. Ya, proses, karakteristik wujudnya sebagainya hasil analisis laboratorium. Terus, nah ini uji fitokimianya. Uji fitokimia dari Taxus, dari mulai batang, kemudian daun, dilihat ya, senyawa apa saja yang ada di sana, namanya uji fitokimia. Untuk menjelaskan pada masyarakat, oh sebagai anti kanker karena mengandung senyawa apa. Oh ternyata di dalam Taxus ini mengandung senyawa terpenoid yang positif-positif itu ya. Ya, ada juga senyawa fenolik. Nah, itulah senyawa-senyawa yang diduga berkhasiat sebagai anti kanker, sebagai imunitas, karena ada senyawa-senyawa yang positif itu. Oke, terus. Nah, ini struktur senyawa, ya, gugus fungsionalnya. Nah, orang IPA mungkin belum begitu paham, tapi Anda harus paham lah. Jangan sampai orang IPA ditanya tentang alat IR, FTIR, nggak tahu nih. Ini menunjukkan ya gugus fungsional atau senyawa-senyawa yang apa, gugus fungsional apa atau gugus yang ada di dalam senyawa Taxus ini ada OH dan sebagainya. Nah, kenapa ada OH? Karena tadi ada senyawa flavonoid positif, oh berarti di sini ada OH gitu loh maksud saya. Nah, kemampuan itu namanya kemampuan berpikir kognitif dan rasional. Oke, terus Bu. Nah, ini struktur senyawanya. Terus, nah ini kalau Anda belajar, nanti tolong itu Anda orang IPA belajarlah. Ini cara menginterpretasikan senyawa gugus fungsional dari Taxus. Saya mempunyai kemampuan ini ketika saya 30 tahun yang lalu kuliah di UGM. Sehingga saya hafal itu. Oke, terus. Nah. Saya S2 diajarin, Prof. Oh iya, siapa? Oke, sama Pak Ate. Oh iya. Ate Widodo. Baguslah. Nah, ini Anda lihat ini. Ini uji anti bakteri. Nah, ini Anda lihat.
antibakteri, ujinya seperti ini. Ya, positif dan sebagainya. Terus, ya, maaf Bu Mira, apakah mahasiswa kita masih dapat mikrobiologi, Bu? Masih, Prof, di semester kalau tidak 5-6. Aji, mikrobiologi ada nggak? Aji? Ada, Prof. Kelihatannya kalau nggak salah itu mikrobiologi di semester 5. Nah, berarti sudah pernah belajar antibakteri ya? Sudah, Prof. Nah, itu Anda pinter, hebat loh, yang mahasiswa IPA hebat-hebat. Nah, sehingga tadi kalau Anda lihat paparan saya, berarti Anda tidak begitu asing itu mestinya. Ya, dulu bahkan saya beri namanya mikrobiologi modern mata kuliah itu. Terus saya diingatkan sama Pak Zudan yang dari UNJ, mosok IPA kok mikrobiologinya mau modern. Ya sudah, pengantar mikrobiologi saja IPA kok gitu. Maka alhamdulillah mata kuliah itu masih ada. Jadi mata kuliah mikrobiologi saya canangkan waktu tahun 10 tahun yang lalu ketika IPA berdiri. Jadi ya baguslah Bu Mira kalau masih ada, Bu Mira. Terima kasih. Karena waktu itu saya pengen sekali mahasiswa IPA itu ya ketika di SMP guru IPA itu jangan sampai cerita tentang bakteri nggak mudeng, bagaimana ada ngomong antibakteri nggak mudeng, nah minimal lah dapat itu. Bahkan dulu saya berikan mata kuliah itu saya berikan suatu bentuk praktikum. Nah, dulu ada praktikum mikrobiologi. Nah, tapi karena sekarang mata kuliah banyak direduksi, ya, SKS-nya berarti itu enggak. Nah, oke, terus. Nah, ini bagus sekali kan gambar-gambarnya. Nah, ini contoh ya, contoh menjelaskan secara ilmiah. Mengapa Tarsum sumatranas bisa sebagai anti kanker? Nah, kita cari. Nah, seperti inilah artikel seperti inilah yang dinamakan tinjauan pustaka. Artikel-artikel yang mampu menjelaskan, yang relevan dengan riset saya, riset Anda. Nah, jadi ternyata ada Artanti, dia telah meneliti tentang itu tadi, inhibitor sebagai anti kanker, antioksidan. Oke, terus. Nah, silakan. Nah, ini kalau Anda nanti teknologi, kalau Anda nanti ini yang ingin saya ubah nanti, bagaimana Tarsum sumatera nanti bisa menjadi obat jamu. Jadi saya ini ingin membuat hilirisasi riset dalam konteks OMAI, ya. Obat modern asli Indonesia. Obat modern asli Indonesia. Ingin membuat itu. Nah, nanti saya campur antara Bajaka, Akarunit, Taxus dalam satu kemasan, nanti sebagai obat anti kanker. Nah, dalam bentuk nano partikel. Ini yang ingin saya kembangkan ke depan. Oke? Formulasi dan sebagainya. Nah, ini senyawa bahkan bisa ini batik-batik yang bisa dibuat tadi ya bagus sekali kan, batik kimianya bagus sekali. Oke, terus. Nah, sebagai penutup itu yang bisa saya sampaikan, pembelajaran inquiry terintegrasi etnostem ini bisa sebagai pesan saya pada Aji dan teman-temannya. Tolong kalau etnoscience nanti bisa dikembangkan dengan etnostem. Etnoscience bisa diintegrasikan dengan inquiry, PJP, dan sebagainya. Harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi inspirasi bagi saudara. Aji, setelah kamu mendengar penjelasan saya, kira-kira apa yang kamu peroleh? Baik, Prof. Yang dapat saya peroleh itu tadi dari penjelasannya Prof. Hermi terkait etnoscience begitu. Ada poin-poin beberapa hal seperti saya lebih tahu tentang memahami inquiry itu lebih jelas. Terus ada ternyata saya juga baru tahu ada level-level dalam inquiry. Terus ada lagi bahan kajian etnostem dan juga implementasinya begitu, Prof. Ya, kira-kira kalau Anda misalnya membuat skripsi judul etnoscience, tahu ya arahnya ya? Ya tahu, Prof. Berarti lebih ke arah kearifan lokal begitu. Ya, oke. Nah, kalau inquiry alangkah-alangkahnya seperti itu. Kemudian dari pembelajaran saya tadi kira-kira ya itu bisa nggak untuk mengembangkan atau minimal memahamkan pada siswa untuk karakter konservasi, bisa nggak, Mas? Insya Allah bisa, Bro. Oke, saya kira itu saja Bu Mira sebagai statement terakhir, dan tolong nanti para mahasiswa menulis di semacam kertas gitu. Pertanyaan programnya adalah dengan penjelasan ini bisakah ya
dengan pola pembelajaran itu bisa memahamkan minimal lah pengetahuan tentang pentingnya karakter konservasi. Nanti ditulis, terus alasannya apa. Itu sebagai bentuk evaluasi partisipasi Anda nanti bisa dimasukkan di Elena. Jadi dengan menerima pembelajaran Prof. Darmin tadi, interaksi etnostem tadi, pertanyaan Prof. Darmin, bisakah untuk membekali minimal lah, mengemali pengetahuan karakter konservasi, pentingnya karakter konservasi bagi siswa atau bagi mahasiswa. Nah, kalau Anda mengatakan bisa, alasannya apa? Jangan banyak-banyak ya, nanti Prof. Darmin kalau terlalu banyak, ya maksimal setengah halaman. Ya, setengah halaman saja, maksimal. Itu saja Bu Mira, terima kasih dan saya tak ikut kegiatan Pak Rektor ini Pak Rektor buka. Saya stop dulu recording.